Action. Oke, lanjut bagian dada. Tadi yang lihat, aku langsung ngomong ya, nanti kamu dengarkan dengan baik-baik. Dengan baik. Bagian dada dilihat bagaimana bentuknya. Kemudian dilihat apakah di situ terdapat tampak sekali tulang rusuknya apa enggak. Tulang rusuknya gimana? Tampak apa enggak? Kemudian apakah terdapat luka di bagian dada? Luka kayak luka sayat, luka tembak, boleh luka apapun di situ ya. Kemudian dilihat apakah ada lebam. Lebam dalam bahasa medis disebut dengan jejas. Lebam kebiruan disebut dengan jejas. Jejas kebiruan tuh kalau kamu tonjok kemudian biru. Jejas itu disebut dengan jejas. JEJAS. Kebiruan, oke? Apakah ada kebiruan, apakah ada luka? Tidak ada. Nanti sampaikan aja, langsung laporkan satu ujian. Sampaikan tidak terdapat jejas, tidak terdapat luka. Terus tulang rusuk tidak tampak, maksudnya tidak menonjol. Dan sudah dilihat. Kemudian yang kedua adalah palpasi. Cara mempalpasi dada adalah dengan cara meraba bagian dada. Yang diraba apa? Yang diraba itu bagian, tambah satu lagi yang inspeksi. Dilihat apakah pergerakan dadanya sama, naik turunnya sama apa enggak, atau kalau enggak kanan duluan, kirinya telat, atau kirinya enggak bergerak, cuman kanannya doang yang mengembang. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau misalnya kedua dadanya tidak bergerak atau salah satu yang bergerak, itu berarti harus dibawa ke ICU ya. Namanya atelektasis paru, pengembangan paru tidak sempurna. Atelektasis paru. Paru tidak mengembang. Ya. Parunya ketinggalannya udah tarik nafas kan mengembang tuh. Nah, cuma satu yang berkembang atau mengembangnya telat. Ya, kegagalan bernafas. Tasis paru. Dan lihat, kemudian kita meraba itu kita raba dari bagian dada. Diraba aja dada pasiennya. Permisi ya Bu, saya raba dadanya sebentar. Nah, diraba. Kalau misalnya kamu ketemu tulang, diraba aja tulangnya. Apakah ada patah di situ? Ya, kecuali kalau perempuan dilewatin payudaranya ya. Oh iya. Kalau pada perempuan tambahan. Tambahan bagian bentuk payudara. Payudaranya simetris atau tidak? Kanan kirinya sama atau tidak? Kemudian warna areolanya sekitar putihnya berwarna apa di situ ya? Oke, terserah kamu warnanya apa. Kemudian bagian puting payudaranya. Kalau masuk dalam namanya puting payudara, tapi masuk dalam disebut dengan inverted. Makasih ya. Puting payudara tidak menonjol atau rata disebut dengan inverted. Tapi kalau kayak gini uninverted atau menonjol. Ini menonjol. Kalau inverted itu masuk dalam dulu. Ya. Udah. Kemudian kita lakukan perabaan ya. Perabaan itu untuk mengetahui apakah ada nyeri dada pada saat ditekan. Bu, sakit enggak? Ditekan sakit enggak? Kemudian setelah kita raba, kemudian kita melakukan perkusi. Coba kalau perkusi tersebut.
perkusi dimulai dari bawah klavikula. Sama seperti nanti kamu melakukan EKG atau pemeriksaan jantung, ngitungnya juga dari bawah klavikula. Kosta yang pertama di bawah klavikula. Nah, pertama perkusi menggunakan 2 jari ya. Coba kamu praktekin. Atau paha masing-masing boleh. Jadi cara perkusi 2 jari ditaruh di sini. Sini ya. Ketuknya kayak gini, ketuk dengan keras. Saya bunyi. Jadi jangan kayak gini ya. Jangan kayak gini. Ini bukan lagi makan. Jadi diketuk dan nggak boleh lurus kayak gini. Nanti nggak bunyi. Jadi harus kayak gini. Kita mulai. Ini boleh 4 kali aja, 4 kali 4 kiri dan di selang-seling, nggak boleh dari sini ke bawah, terus dari sini ke bawah. Tapi selang-seling gunanya apa? Untuk membandingkan apakah suara perkusi dada kanan dan kiri itu sama. Nah, dari bawah klavikula ya, boleh ke temennya. Nah, saya bunyi. Jadi selang-seling. Pertama, kedua. Inilah alasannya kenapa kamu nggak boleh kukunya panjang. Nanti kalau kamu kayak gini melukai kamu sendiri ya. Terus buahnya silang. Nah, bunyi normalnya apa waktu perkusi dada? Resonan, betul. Atau sonor, berisi udara ya. Resonan atau sonor. Tapi kalau sudah nyampe di bawah payudara, biasanya udah ketemu hati di sebelah kanan dan jantung di sebelah kiri. Namanya suaranya jadi redup atau dulness. Iya, di situ ada kok dulness, ada tulisan dulness kok. Nggak ada. Ada. Di bagian perkusi paru. Tulisan ada kok. Terus dulness, D-U-L-L, nes, N-E-S-S, dulness. Sudah? Nggak ada tulisan. D-U-L-L N-E-S-S, dulness. Bacanya dulness. Sudah? Perkusi ya, sekarang kita auskultasi. Coba kamu bawa punya ini semua ya, nanti langsung praktek. Ini ada 3. Perkusi nggak coba? Oke. Ini kalau misalnya kamu punya ini ya, putar sininya. Diputar coba. Kalau kayak gini terus kamu ketok nggak bunyi, berarti itu kekunci. Jadi kamu jangan bilang itu rusak ya. Dipasang kan di telinga. Kemudian kamu cek sini, putar dulu. Nah, kedengeran. Buka ya, Mbak. Dalam? Kalau itu nggak kedengeran bunyinya, dibuka, diputar. Dibuka. Tapenya dibuka. Ditutup kalau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai ditutup. Sebenarnya sih nggak apa-apa mau dibuka mau ditutup, maksudnya misalnya kamu ngedengerin kayak gini ternyata kan nggak bunyi, bukan rusak artinya, tapi kamu putar aja sininya. Udah buka. Tidak beneran. Oke, kita mulai. Ada yang pas spidol nggak? Enggak. Ada. Siapa? Permane. Gak ada, Mbak. Cara melakukan perkus. Salah. Cara melakukan ini. Cara melakukan auskultasi. Pada auskultasi paru-paru ada 5 lobus. Di gambar situ ada 5 ya. 5 lobus. Lobus itu apa? Lobus paru-paru namanya. Lobus itu paru-paru. Ya. Waktu kamu tempelkan, posisi waktu kamu tempelkan, kita tuh nempelinnya itu di bagian bawah klavikula yang pertama. Karena ujung paru-paru itu ada di bawah klavikula, ujung paru-paru kanan. Baik kanan maupun kiri ada di ujung, di dekat klavikula. Jadi ada 5 titik. 5 titik kanan ada 3, kiri ada 2. Kenapa yang kiri cuma ada 2? Karena ada jantung di situ. Jadi paru-paru kiri lebih pendek daripada paru-paru kanan, ya. Jadi kita mulai sama pemeriksaannya, silang. Nggak boleh dari atas ke bawah dulu, harus silang ke samping kanan, terus turun ke bawah, terus baru ke sampingnya lagi. Gitu ya, silang. Nah, kita mulai ya. Pertama kita tempelkan di bagian bawah klavikula. Ini namanya lobus kanan atas. Tulis. Ada kan di situ gambarnya, tulisin aja tulisan. Lobus kanan atas.
Di bawah klavikula kanan. Oke. Sini. Ya. Kanan ke kiri. Kanan. Oh, ya. Nomor 1. Satu apa dua? Satu apa dua? Kan gambar itu bukan? Dua kayaknya apa? Auskultasi paru-paru yang ini nih. Nih. Boleh kanan dulu boleh, terserah deh. Kanan boleh. Nomor 1 lobus kiri. Nomor 1 lobus Lap, kiri lap, lap. atas. Ya, nomor 2 lobus kanan atas. Nomor 3 Kenal. lobus kiri. 2 lobus kanan atas. Dan ini nggak usah ngikutin situ ya, situ terlalu banyak titiknya. Karena biasanya cuma ada 3 doang, 5 doang. Maksudnya boleh kemana aja, tapi ini dari 5 lobus yang perlu didengarkan. Lobus kanan atas, lobus kiri atas, lobus kiri bawah, langsung ke bawah dekat payudara. Terserah itu di nomor berapa? Nomor 4 apa ya? 4. Pokoknya di interkosta keempat itu adalah paru-paru kiri bawah. Udah. Kemudian lobus kanan tengah itu berada di dekat puting payudara. Nomor berapa di situ? Kanan Tiga. bawah. Kanan tengah. Nomor Sendi. Papat. nomor 3. Lobus kiri bawah. Itu lobus kanan tengah. Kemudian lobus kanan bawah di bawah payudara sama kayak kiri. Kan dia kanan bawah. Oke, sudah? Cek. Ya. Lobus kita atas, lobus kanan atas, Oke, lobus kiri. lihat peletakannya nih di sini, teman-teman. Lihat ya peletakannya. Permisi Bu, sekarang saya akan mendengarkan suara paru-paru Ibu. Dengarkan di sini, lobus kanan atas. Dengarkan, tarik nafas, hembuskan. Boleh 2 kali. Tarik nafas, hembuskan. Baru boleh pindah. Nah, lobus kiri atas. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Kemudian lobus kiri bawah. Tarik nafas lagi, hembuskan. Lobus kanan tengah, harusnya di bagian payudara ya. Terus apa tadi? Tarik nafas, hembuskan. Kemudian lobus kanan bawah. Tarik nafas, hembuskan. Selesai untuk bagian paru-paru. Kemudian untuk bagian jantung ada 5 titik juga. Di situ ada gambar jantung, tapi nanti kalau nggak jelas di ini nanti kamu gambar sendiri. Karena nggak ada spidol, kalau ada spidol tergambar ya. Jadi kalau misalnya bagian paru, bagian jantung ada 5 titik. Titik yang pertama agak mirip dengan lobus kiri, lobus kanan atas. Nah, ditulis aja di situ ya. Bagian jantung yang pertama ini adalah katup pulmonal di sini. Sama dengan lobus kiri kanan atas disebut dengan katup pulmonal. Katup pulmonal. Salah. Aorta di aorta. Katup aorta. Yang kanan katup aorta. Di bawah klavikula ya. Nah, katup aorta, kemudian sebelah kiri katup pulmonal. Katup pulmonal. Nih. Pulmonal. Ya. Pulmonal. Tunggu. Sing apa tuh? Amuk Ya. apa? Aorta, Oh. kemudian Oh, pulmonal. Pulmonal kiri. Balik nggak sih? Nanti kalau aku salah kamu cari gambarnya. Pulmonal, kemudian katup tricuspidalis. Sebenarnya di situ ada gambarnya, cuma kayaknya gelap. Tricuspidalis T. Tricuspidalis di sebelah sini. Ada kok. Ada. Tulisannya T. Ya, tricuspidalis. Ini kan namanya klavikula. Ini sternum. Di dekat sternum. Tricuspidalis. Tricuspidalis. Apa ya? Sudah. Kemudian katup mitral. Katup mitral di bawah sini. Katup mitral M. Mitral. Ini di bawah puting payudara. Pasti di situ. Katup mitral di sini. Kemudian katup apikal terakhir di sini. Apikal ujung jantung di sini nih.
Apa tadi? Ulangi. Katup aorta, pulmonal, tricus midam, terus mitral, oke. Suara normalnya apa? Irama. Suara jantung normal. Hah? Ya, lup dup. Cuma itu suaranya. Lup dup. Suara jantung normal lup dup. Oke? Sudah untuk bagian dada? Ada yang mau tanyakan? Sudah. Apa? Lup dup suara jantung normal. Ya, lup dup. Tapi kalau misalnya nggak normal, lupnya 2 kali, lup dup. Kalau nggak, lup dup dup kayak gitu nggak normal. Nanti kamu belajar suara jantung di semester berapa ya? Nanti kalau ketemu KMB ya nanti. Kemudian kita mau ke bagian abdomen sekarang. Oke, bentar lagi selesai kita. Abdomen, dilihat bentuknya. Apakah bentuknya membesar? Membesarnya juga karena apa? Apakah dia sakit atau dia hamil? Atau dia busung lapar? Ya. Buncit. Ada beberapa alasan mereka itu perutnya besar. Ya. Obesitas boleh, tapi dilihat juga bagian IMP-nya. Bagian gizi. Kemudian bentuk perutnya ya. Kalau misalnya kamu ketemunya bentuknya langsing, tulis saja langsing. Kalau gemuk, tulis saja gemuk atau gendut. Ya. Kemudian dilihat apakah ada luka, baik luka jahit, luka lebam atau jejas. Kemudian apakah terdapat stretch marks? Apa stretch marks? Garis-garis putih, jaringan parut, stretch mark. Nah, tulis itu. Kalau nanti kamu kalau kamu ujian tidak terdapat luka, tidak terdapat jejas, tidak terdapat luka jahit, tidak terdapat stretch marks. Langsung laporannya kayak gitu. Kemudian langsung auskultasi. Ya. Langsung auskultasi. Jadi perut pasien dibagi 4. Bagi 4, ini kan ada umbilikus ya. Umbilikus itu pusar dalam bahasa medis disebut umbilikus. Di sini dibagi 4, kita tarik garis. 4. Ya kan? Tarik garis. Di situ ada gambarnya. Ya kan? Dibagi 4. Itu gambarnya 4 apa 9? 4. Oke, dibagi 4. Kemudian kita dengarkan menggunakan stetoskop. Di sini pertama kuadran 1. Ada namanya kan kuadran 1 di situ. Kanan atas kuadran 1. Terus kuadran 2 di kiri atas. Kuadran 1 kanan atas. Kuadran 2 kiri atas. Kuadran 3 kiri bawah. Kuadran 4 kanan bawah. Ini untuk menentukan apa sih? Kita auskultasi untuk mendengarkan apa? Perut. Suara peristatik usus. Suara peristatik usus itu bunyinya dari usus apa? Usus besar, usus halus, usus 12 jari, usus apa? Hah? Gak tahu, kemarin gak dijelaskan apa? Enggak, Mbak. Coba nanti kalau kamu sudah punya stetoskop, dengarkan beberapa jenis suara. Suaranya itu kayak, jadi kalau kamu lapar bukan suara bising usus ya. Suaranya itu kayak kriuk kayak gitu doang. Jadi normalnya berapa kali? Hah? Normal bunyinya berapa kali? 1. 5 sampai 20. Nah, 5 sampai 20 detik. Berat? 5 sampai 20 kali per menit. Jadi, suara ini akan berbunyi setiap 5 sampai 20 detik. Oke, cara mendengarkannya itu karena yang berbunyi yang menghasilkan suara kriuk itu adalah usus halus ya guys, yang panjang. Ya. Usus halus berada di mana? Di dekat kuadran 3. Jadi taruhlah di sini. Kemudian kamu dengarkan, nanti akan terdengar suara kriuk. 1 2 3 4 5 kriuk. 1 2 3 4 5. Tapi
jelas ya. Maksudnya nggak kayak kriuk-kriuk kayak gitu kan. Bukan kayak kamu lagi makan keripik juga. Pokoknya itu dengan suara seperti itu. Dengarkan sampai 1 menit penuh. Apabila dia suara peristaltik ususnya lebih dari normal, pasiennya dimungkinkan mengalami apa? Kalau kriuk-kriuk terus? Karena diare. Pasiennya diare. Biasanya peristaltik ususnya lebih dari 30 kali per menit. Kamu kan pernah diare kan? Kan kriuk-kriuk terus. Terus sekarang kita mau ke palpasi. Awas pelahnya udah. Palpasi ya. Cara palpasinya sama kayak kemarin, pokoknya ditekan aja perutnya. Permisi ya Bu, saya raba perutnya, sakit nggak? Gitu kan, tanyakan. Kemudian kita tekan di beberapa bagian menggunakan jari. Menggunakan telapak tangan. Kemudian kita tekan yang kuat di bagian perut di bagian kuadran 4. Rasakan apakah tanyakan ke pasiennya apakah ada nyeri tekan atau nyeri lepas. Kalau nyeri tekan berarti apa kemarin? Ya emang sakit ya kalau ditekan ya, maksudnya kalau misalnya ditekan menunjukkan gejala apa ini? Usus buntu itu kalau nyeri lepas. Kalau nyeri tekan Apa ya? ginjal. Ya. Bisa aja ginjal kalau ditekan. Nyeri tekan ginjal. Kalau nyeri lepas baru usus buntu. Ya. Itu kemungkinan ya. Terus sekarang kita ke perkusi terakhir apa ya? Perkusi dulu Mbak Oh, perkusi dulu. Ulangi. Perkusi dulu ya guys. Perkusi sama kayak tadi menggunakan 2 jari. Pakai 2 jari juga di 4 kuadran yang tadi. Ketuk. 4 tok. Kalau ini 4 tok. Nah, suara normalnya apa? Ini perut. Jadi jantungnya kamu di perut ya? Suaranya apa? Timpani. Normalnya timpani. Tapi kalau kamu kembung disebut dengan timpar. Hah? Timpani. Kalau nggak normal, hipertimpani. Kalau kamu kembung, suaranya tambah nyaring, disebut dengan hipertimpani. Ya guys. Tapi kalau redup Nggak ada redup. ini loh di bawah. Redup bagian dada. Ini ada pembesaran hati atau lien. Pas suara perkusi jadi gede. Ya. Iya kan Mbak? Tapi biasanya kalau hati cuma redupnya ada di bagian kuadran 1 ya, karena hati ada di sebelah kiri bawah, kanan bawah. Oke. Timpani. Di buku itu ada di buku. Timpani makanya dibaca nih kayaknya. Oke, sudah. Nah, baru deh palpasi. Perkusi dulu kan tadi, terus palpasi. Nah, apa tadi? Ditekan-tekan. Kalau dia nyeri lepas berarti indikasi terjadinya appendicitis. Dan selesai untuk perut ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan di bagian perut. Sekarang saya akan melakukan tindakan pemeriksaan di bagian tangan dan kaki. Bagian kelamin nggak usah. Kita lewatin. Nah, bagian tangan dan kaki, kita lihat bagian tangan. Apakah tangannya simetris bentuknya? Ini enggak ya, karena bagian tangan kanannya itu amputasi. Ya. Pokoknya dia bentuknya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan bagian kekuatan otot. Ada nggak di situ? Enggak ada Mbak, enggak ada. Nggak ada kekuatan otot. Jadi nanti waktu kamu di bagian pengkajian tambahkan kekuatan otot ya. Biasanya kekuatan otot akan diperiksa pada pasien dengan stroke. Kalau pasien stroke kan nggak punya kekuatan otot, maksudnya dia mengalami kelemahan otot. Jadi pemeriksaannya dengan cara, kalau misalnya dia pasien normal, sampaikan ke ibunya, ibu coba diangkat tangannya ke atas. Angkat sendiri lah maksudnya. Nggak pakai hammer ya Mbak? Hah? Nggak pakai palu. Belum nanti. Ini beberapa kekuatan otot. Angkat
kakinya Bu. Kakinya diangkat sendiri bisa. Oke, berhubungan. Tapi kalau misalnya dia itu mengalami kelemahan otot, misalnya dia beneran pasien dengan pasien apa namanya stroke, coba kamu angkat aja tangannya kedua-duanya, jatuhkan. Kalau dia blek kayak gini tadi, 0 kekuatan ototnya. Kekuatan otot itu tuh rentangnya ada 0 sampai 5. Kalau dia sama sekali nggak punya kekuatan otot, 0. Tapi kalau dia, pokoknya kamu cari di Google, ada situ kekuatan otot, cara meriksanya. Dan bagaimana kalau misalnya 1 tuh kayak gimana, 2 kayak gimana, kalau misalnya jatuh itu 0. Tapi kalau pasienmu normal nggak ada keluhan, tulis 5. Tapi kalau tangan pasienmu itu mengalami fraktur, kamu lihat indikatornya. Nomor 2 apa? Mungkin dia masih nomor 2 atau nomor 3. Kekuatan ototnya. Nanti dibikinnya silang. Kayak gini. Jadi ini tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nanti kalau 5 ya 5 semua. 5. Tapi kalau misalnya ada fraktur 3, 5. Tulisnya. Dibikin T. Nah, tangan sudah, kaki sudah. Sama kalau kaki misalnya pasiennya dengan stroke, jatuhkan aja. Kalau misalnya langsung blok itu jatuh 0. Terus apa? Terus pasiennya juga bisa diajak untuk bersalaman. Genggam. Nah, menggenggam tangannya kebalik. Kalau misalnya kita salamannya kanan-kanan kan bisa, tapi tangannya kebalik. Nah, coba Bu genggam tangan saya sekuat-kuatnya. Seberapa kuat dia menggenggam tangan kamu, lihat lagi indikatornya. Dia masuk nomor berapa. Kemudian, tapi kalau bukan maksudnya nomor. Kemudian kita kalau ke kaki, kita taruh tangan kita itu di telapak kaki, kemudian kita sampaikan ke bapaknya, Pak, coba dorong tangan saya sekuat tenaga. Nah, ini untuk mengetahui kekuatan ototnya. Sudah. Kemudian kita akan periksa bagian apa tadi, refleks. Mbak, maju satu sini. Duduk sini nggak Pak? Bagian refleks, coba nanti kamu pegang tangan temanmu ya biar bisa makan. Duduk sana diserang. Nah, cara ngedinya coba sekarang kamu pegang tangan teman-temanmu sendiri. Cepetan balik. Cepetan. Kamu balik. Kamu itu gantian tangannya. Gak bisa ya? Berdua. Bertiga ya wes. Nah, cara megangnya pasien diminta untuk membentuk sudut 45 derajat. Terus kita pegang pergelangannya. Ini jangan kaku ya, lemas. Tangannya bagus banget. Oke? Gimana? Kau pegang tangan pasiennya? Begini nih kayak aku lihat ini. Balik kamu. Harus di sebelah kanan pasien. Angkat tangan kiri. Hai, kamu pegangnya pakai tangan kiri bukan? Ini lihat tangan aku. Pegang ini kan, tangan kirinya pegang ini kan. Pegangnya benar. Ini loh, udah pegangnya benar. Kamu yang dipegang. Ini loh, tangan kamu. Kalau dia sendiri nggak bisa. Sama temennya boy. Tangan mas, kamu yang dipegang pegang tangannya dia. Aduh. Tangan kiri. Mana cekelin. Coba kamu pegang tangan juga dong. Iya. Gak bisa, nanti dia pegang ke siapa? Masak kayak kue sih, berdua-dua. Oke, kita lihat ada 3 titik yang harus kita periksa, yaitu yang pertama refleks bicep, refleks bicep gitu. Tapi nggak salah ya, refleks bicep
Bicep BISEP. Ya. Salah. Bisa kan bisa dulu. Aku cek dulu ya. Bisa bagian mana sikunya bukan? Gambarnya gimana? Oke. Ya maksudnya. Aduh. Itu sama pendek bisa Pak. Karena tulisannya yang baik lah. Dia bisa itu ya. Ya, bisa di bagian sini nih. Kamu cari di bagian siku itu ada benjolan. Ada benjolan, ada rongga di situ. Ada deh. Kemudian di situ kamu ketuk. Sikunya ini ketuk. Ini otot bicep. Oke, jangan berkali-kali ya. Tapi sekali aja. Refleks akan terjadi apabila tangannya bergerak. Kalau enggak, biasanya pasien akan merasa getaran. Ya, kayak gitu. Ini tadi aku betul, ada getaran. Oke, ada kan? Terus, sekarang otot tricep jempol kamu dimasukkan ke dalam sini. Ini, nah betul. Oke, jempolnya kamu harus berada di atas. Ya, jempolnya harus berada di atas karena yang dipukul jempolnya kamu. Digambar kayak gitu kan? Ya kan? Oke, jempolnya kamu yang diketuk. Oke, setelah itu ini otot tricep. Bisa balik. Bicep, tricep, brachio sebelah sini. Nah, di bagian brachio dipegangnya pergelangan tangannya Mbak. Pergelangan tangannya Mas. Ini fokus aja ya yang jadi pasien jangan kabur. Terus cari di bagian karpal dan metakarpal. Karpal itu telapak tangan dan metakarpal pergelangan tangan itu ada rongga. Cekungan di situ. Nah, di situ yang diketuk. Iya, cekungannya diketuk. Bergerak gitu ya. Kan sudah. Sekarang ini tangan udah selesai. Kita ke kaki. Sana. Duduk yang bener kan ke kaki. Oke, di bagian kaki, coba kamu rasakan di bagian lututmu masing-masing. Ada ini enggak? Ada cekungan enggak? Bukan cekungannya, cekungan di bawah tempurung lututnya. Ya. Oke, nah di sini yang diketuk. Cara periksa ini pasien-pasien perawatnya enggak boleh ada di depan pasien waktu tendang. Refleks orang beda-beda ya. Pak. Ketuk. Nah, terus diketuk. Tengah ini yang ada ini ronganya. Bukan benjolannya ya. Ini tempurung lutut namanya. Ini bagian bawahnya. Ini bawahnya. Nah, udah lumayan. Maka itu untuk refleks patella namanya atau tempurung lutut. Tapi kalau pasiennya enggak bisa duduk, ini kita angkat ke pasien yang bisa dudukan. Kita pegang pahanya, terus diketuk. Jadi ini tempurung lutut, ini ada rongga diketuk. Dah. Kemudian kita refleks Babinski. Refleks Babinski itu dengan cara pakai
tombol di bagian kanan ibu di sebelah tempat tidur ibu, atau bisa meminta keluarga ibu untuk memanggil saya di ruangan perawat. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Kalau tidak ada, saya permisi, selamat istirahat. Dan kemudian kita melakukan dokumentasinya kayak tadi. Terus kalau kita mau dokumentasi ke dosennya ya, sampaikan ke dosennya. Setelah berpamitan, permisi ibu, selamat istirahat, kita membereskan alat, terus mencuci tangan, baru mendokumentasikan. Sampai ke dosennya bahwa saya telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik kepada ibu A dengan hasil ini, semuanya dalam batas normal, pasien kooperatif. Terus tanda tangan nama terang perawat. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Cukup lah ya, bisa semuanya lah ya, karena kamu juga punya alatnya.